Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1124, kedua titik negatif dan positif. Setelah Thomaskin selesai berbicara, semua orang terkejut, dan kemudian senyum sarkasme muncul di wajah mereka. Apakah orang ini sakit? Dewa Tabib Zhao hanya berkata dengan bercanda, dia benar-benar mengira dia akan menyembahnya sebagai guru. Dr. Genius Kennedy Zhao sangat bergengsi di luar. Orang-orang yang mengantri dengannya untuk magang banyak sekali. Bahkan dia sudah penuh dengan murid. Para murid antri untuk magang dengannya. Orang kecil seperti Thomaskin sama sekali tidak memenuhi syarat untuk magang. Dia ternyata tidak malu dan mengatakan bahwa Kennedy Zhao tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya, dan Kennedy Zhao hampir sama dengan leluhurnya. Kennedy Zhao juga mendengus dingin saat mendengar ini. Kamu sangat sombong, aku tidak pantas menjadi muridmu. Kamu membual terlalu besar. Ayo, kamu bisa menyembuhkannya sekarang. Aku akan lihat bagaimana kamu menyembuhkannya. Thomaskin mencibir, dan tidak menjawab Kennedy Zhao, tetapi berkata kepada Verdioma di tempat tidur. Paman Verdio, aku bantu balikkan badan dulu, baru aku puntur, percayalah padaku. Verdioma mengangguk. Tuan. Muda dari keluarga Qin ini telah bermain dengan putranya sejak dia masih kecil. Tentu saja dia percaya. Thomaskin membalikkan Verdioma, melepas kemejanya, mengeluarkan beberapa jarum perak, dan menusuknya di titik akupuntur di kedua sisi tulang punggungnya. Tindakan menusuk jarum perak sangat cepat, akurat, dan mantap. Setelah menembus titik akupuntur, semua orang tidak bereaksi, tetapi wajah Kennedy Zhao berubah dan dia mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, keahlian akan terbukti saat turun tangan. Tusukan Thomaskin tampaknya tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi Kennedy Zhao merasa ada yang tidak beres. Tusukannya ada sedikit teorinya. Ada dua titik yaitu Yin dan Yang, Ming Yang dan Ming Yin adalah dua titik akupuntur yang umum. Dalam keadaan normal, akupuntur pun tidak akan bereaksi. Namun jika kedua titik akupuntur tersebut ditusukkan secara bersama, akan terjadi keadaan yang sangat istimewa, yaitu anestesi spinal. Metode ini membutuhkan kekuatan dan kedalaman dari dua jarum perak yang sama persis untuk mencapai efek operasi sulit semacam ini sama sekali tidak bisa dilakukan oleh seorang magang. Melihat Thomaskin menusuk dengan dua jarum perak, apakah dia sedang mempersiapkan? Walaupun pasien mengalami paraplegia tinggi dan hampir tidak sadarkan diri, sekali operasi berhasil dan kesadaran pulih, pasti akan terasa nyeri. Jadi Thomaskin menggunakan dua jarum perak untuk menyegel titik Yin dan Yang terlebih dahulu, dan bersiap sebelumnya. Kennedy Zhao menggeleng. Bukankah ini terlalu percaya diri? Sudahkah kamu memutuskan bahwa kamu bisa menyembuhkan sebelum mengobati? Bahkan Kennedy Zhao tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Thomaskin mengabaikan Kennedy Zhao dan mengeluarkan pisau bedah setelah dua jarum perak menembus. Ada beberapa perbedaan antara pisau bedah tabib dan pengobatan barat, namun prinsip dan tujuannya sama. Thomaskin juga bisa menggunakan pisau bedah pengobatan barat, tetapi pisau yang berbeda dibutuhkan di posisi yang berbeda. Pisau bedah menusuk kulit dan memotong kulit di dekat tulang belakang. Lalu Thomaskin menggunakan alat penyedot untuk menyedot tumor di dalamnya. Tentu saja, pengoperasiannya mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit dilakukan. Jika itu adalah pengobatan barat, tidak akan berani melakukan ini sama sekali. Karena paling takut tumor menyebar. Walaupun tumor sumsum tulang belakang tidak terlalu besar, tapi tumor itu ada di dalam tulang belakang. Jika tidak mencongkel tulangnya, dan langsung mengambil tumornya, maka dengan mudah akan mengakibatkan kerusakan tumor. Setelah rusak dan menyebar ke dalam tubuh, Huatuo masih hidup pun tidak sanggup menolong. Tapi Thomaskin berani, bahkan jika tumornya menyebar, dia sudah siap sepenuhnya.
Hanya saja tindakannya cukup berbahaya di mata orang lain. Kennedy Zhao menahan napas dan bahkan mengeluarkan kata-kata untuk menghentikan Thomas Qin, tetapi dia bergerak terlalu cepat. Sebelum dia bisa berbicara, Thomas Qin mengulurkan tangan. Setelah beberapa detik, tumor seukuran ibu jari utuh dihisap oleh Thomas Qin. Selanjutnya, bekam api digunakan untuk desinfeksi, penjahitan, dan 2 jarum perak yang digunakan untuk anestesi dilepas. Selesai. Tiba-tiba, penonton menjadi hening. Orang-orang di ruang tamu itu melongo. Operasi semacam ini jika ditempatkan di ruang operasi pengobatan barat akan memakan waktu 3 jam atau bahkan 4 jam. Di Thomas Qin, itu sangat sederhana, butuh 5 menit sebelum dan sesudahnya. Ini terlalu cepat, terlalu efisien, dan ini terlalu luar biasa, bukan? Untuk operasi yang begitu sulit, Thomas Qin tidak memiliki asisten, tidak memiliki peralatan, dan tidak memiliki peralatan berteknologi tinggi. Ini adalah operasi paling sederhana untuk mengambil tumor dan menjahitnya. Ini lebih sederhana dari apendisitis. Tumor jenis ini di mata Thomas Qin lebih mudah daripada radang usus buntu. Melihat tumor diambil oleh Thomas Qin, Kennedy Zhao menjadi bodoh. Pertama-tama, penilaian Thomas Qin sangat akurat, memang ada tumor di tulang belakang. Dan tumornya diambil terlalu cepat. Operasi ini benar-benar membuat Kennedy Zhao terlihat bodoh, seperti menonton film fiksi ilmiah. Film fiksi ilmiah pun tidak berani bertindak seperti ini. Kapan operasi tabib lebih cepat dari pengobatan barat? Apalagi lingkungan medis di depan mata mereka sangat buruk, tidak ada lampu, tidak ada peralatan steril, dan begitu banyak orang yang menonton. Meski begitu, Thomas Qin masih menyelesaikan operasi dengan lancar, dan sangat cuek dari awal hingga akhir, dan tidak ada ketegangan. Tampaknya prosedur operasi ini sesederhana mengeluarkan batu dari saku. Setelah menjahit dan membalut, Thomas Qin hampir serba bisa, dan pekerjaan pengobatannya sangat efisien. Setelah operasi selesai, sekitar setengah jam berlalu, Thomas Qin telah memberikan Ferdioma blind massage selama setengah jam. Blind massage seluruh tubuh untuk membantunya mengendurkan otot-otot yang sudah tidak digunakan selama setahun. Beberapa menit kemudian, kata Thomas Qin. Paman Ferdio, coba gerakkan jari tangan dan kaki kamu. Tiba-tiba, kamera diarahkan ke tangan Raman Ferdio. Ferdioma mencoba bergerak, tapi telunjuk dan jari tengahnya bergerak sedikit. Seketika itu pula Ferdioma terlihat sangat gembira. Kemudian menggerakkan jari kaki dan jari kaki juga bergerak. Saat ini, Ferdioma merasa seolah-olah sudah lama jongkok di toilet, kakinya mati rasa, dan tidak ada rasa. Namun, pulih sedikit demi sedikit, meskipun terasa ngilu dan mati rasa ketika digerakkan, tetap ada harapan bisa bergerak. Hal ini membuat Ferdioma sangat bersemangat. Thomas, aku benar-benar ada rasa. Hebat, hebat. Ferdioma mulai bekerja keras. Tak lama kemudian pergelangan dan pergelangan kakinya sudah bisa bergerak bebas. Saat ini, Ferdioma masih seperti bayi baru berusia 2 atau 3 bulan, terus-menerus bermain dengan tangan dan kakinya dan mulai bergerak. Beberapa menit kemudian, Ferdioma berbalik dengan keras dan membalikkan badannya sendiri. Sudah, Paman Ferdio, punggungmu baru saja dijahit. Tidak cocok untuk olahraga berat. Cukup berbaring di sini dan gerakkan tangan dan kaki. Sore hari, biarkan Suanma membantu kamu berdiri dan menggerakkan kaki. Bagus, bagus. Ferdioma menangis, tiba-tiba bersemangat. Thomas, terima kasih, kamu adalah dewa penolong Paman Ferdio. Thomas Qin tersenyum, kita. Semua keluarga sendiri. Apa yang dikatakan Paman Ferdio terlalu serius. Setelah berbicara, semua orang bertepuk tangan. Suanma bergegas ke depan, menepuk bahu Thomas Qin dengan penuh semangat, dan berkata, Qin, kamu benar-benar hebat. Kupikir kamu membual, tidak menyangka kamu sehebat ini. Mendengar ini, para penonton tercengang, dan tiba-tiba seseorang teringat sesuatu. Pemuda ini bermarga Qin.
Melihat taktik akupunturnya barusan, kelembutannya, ditambah sosok dari punggungnya ini, sepertinya agak familiar dengan keterampilan medis yang luar biasa. Sikap seperti itu, ditambah marganya Qin. Ini masih program CCTV, sutradara dan produser saling pandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di hati masing-masing. Mungkinkah Dr. Qin? Adegan ini juga ditemukan dalam rentetan siaran web. Aku ambil screenshot, lihat belakangnya, sama persis dengan konferensi tabib, ini Dr. Qin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.